Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama gue, Gesit Prayogi, di Virtual Talk bersama Kumparanoto yang tentu aja akan ngebahas seputar otomotif. Episode kali ini kita disponsori oleh Pertamina Lubricants. Nah, kalau sebelumnya kita udah ngobrol sama Ridwan Hanif, buat yang sekarang kita bakalan ngobrol sama seseorang yang kayaknya hobi banget sama ngoprek-ngoprek otomotif nih, khususnya motor. Ya, langsung aja kali ya kita panggil orangnya. Ada Den Dimas yang udah gabung nih sama kita nih. Halo Den Dimas. Halo Mas Gesit. Waduh, apa kabar? Baik, apa kabar Mas Gesit di sana? Makasih banyak ya udah kita gocek nih waktunya buat gabung di Virtual Talk. Santai loh, senang banget nih bisa hadir di Kumparan, ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita mulai, gue agak penasaran, nama asli itu emang Den Dimas atau siapa sih nama KTP lu? Dimas itu nama panggilan gue di rumah, karena kebetulan gue tuh anak paling kecil. Dan kalau di orang Jawa tuh anak paling kecil cowok tuh biasanya dipanggilnya Dimas. Jadi Dimas tuh nama asli. Oh, nama KTP ya? Soalnya tadi gue bingung, gue kalau panggil Den, gue kayak supir gitu. Ayo Den, gitu kan, gak enak. Ya. Dimasnya aja. Dennya nggak usah. Gue panggil Dimas aja ya? Dimasnya aja. Okay. Dennya gimmick doang kalau Dennya. Oke, lu tuh kan udah lama bikin konten ya kan? Itu gimana sih awal ceritanya lu nge-vlog gitu? Terus satu hal lagi, masih punya haters nggak sih? Masih ada nggak sih komentar-komentar yang bikin lu sakit kuping gitu? Atau nggak bisa tidur? Kalau awal pertama kali mulai nge-vlog itu sebenarnya sih mulai nge-vlog sendiri dari 2015. Cuman gue sendiri emang udah mulai bikin konten buat lomba, terus motret itu udah dari SMP. Gue dari SMP yang udah megang kamera gitu. Selama SMA pun, sama SMP, SMA, kuliah, biasanya kalau ada acara kampus gitu, biasanya gue juga jadi tim dokumentasi anyway. Jadi emang udah biasa yang namanya bikin konten. Oh, jadi lu emang dari dulu memang basic lu udah punya basic fotografi, videografi gitu ya? Baru setelah 2015 iseng gitu. Coba-coba sesuatu yang baru gitu. Akhirnya bikin konten di YouTube gitu. Nah, terus kenapa lu awal mula lu pilih sebagai motovlogger? Apalagi waktu itu kan lu juga muka lu nggak kelihatan kan? Ada gimmick lu nggak ngeliatin muka gitu kan? Iya. Kenapa motovlogger? Karena kebetulan emang doyan otomotif kan, doyan motor, terus kebetulan menjadi motovlogger itu simple alatnya gitu, cuma butuh GoPro, di rumah udah ada GoPro anyway. Jadi kayak ya udahlah coba aja gitu, kebetulan udah ada alatnya. Jadi ya udah nothing tulus, kita coba aja. Akhirnya sampai sekarang deh. Malah makin banyak ya audiensnya, malah berkembang terus ya. Alhamdulillah ya, malah makin ada terus aja. Sekarang berapa sih subscriber lu di YouTube? Kayaknya sekitar 580 ribuan deh. Wih, udah mau 1 juta tuh ya. Wah, masih jauh lah. Masih jauh ya? Insya gue doain nih biar 1 juta nih subscribernya. Amin. Dimas, gue ngomong-ngomong nih, lu kan suka motor banget ya. Itu tuh suka motor dari kapan sih? Bisa diceritain nggak? Motor pertama lu tuh apa? Kalau ditanya sejak kapan, udah dari kecil sih. Karena gue masih inget banget, gue tuh dari SD kalau nggak salah, itu udah dikasih motor kecil gitu. Jadi kayak motor 50 cc, udah disuruh pakai itu buat keliling komplek kayak, buat main-main di tanah. Dari situ udah mulai terus aja tuh tidak putus sama yang namanya dunia motor. Sampai ya biasalah SMA, kuliah, naik motor, ya kan. Terus sampai akhirnya ya udah sekarang malah makin menjadi-jadi nih. Malah makin teman-teman di dunia permotoran ternyata seru-seru banget. Malah makin menjadi-jadi. Malah makin menahun hobinya ya. Penyakit. Ya betul sekali nih. Malah makin banyak racun-racunnya ternyata kalau didalemin ini. Itu gue lihat juga lu kayak motornya sekarang, kalau orang kan biasanya nih ketika orang mulai motoran itu kan pasti karena kebutuhan transportasi kan. Tapi kalau lu tuh kayaknya gue lihat udah mulai lebih ke hobi, lebih ke ngomongin soal yang tadi lu bilang lu pasti punya cerita sama itu motor. Nah, ngomong-ngomong cerita sama motor, lu punya nggak sih satu motor yang lu tuh punya sentuhan personal tuh gede banget sama itu? Emosional lu tuh gede banget sama itu? Kalau personal sih jujur banyak ya. Gue kebetulan tipe orangnya tuh yang kalau sama motor tuh pakai hati banget gitu loh. Jadi gue rasa kayak semua motor gue tuh ada ceritanya. Ada yang ceritanya, gue punya satu motor tua tahun 61 itu dari bapaknya Pak Ade gue. Jadi itu juga ceritanya menurut gue menarik banget karena lengkap banget dokumennya. Tapi gue juga punya motor bebek 125 cc yang pertama kali dibelikan sama nyokap gue. Shogun atau Smash ya?
dulu ya? Yang Shogun. Shogun ya, yang lu bikin konten juga kan tuh? Iya, itu menariknya adalah entah kenapa ternyata tanggal pajaknya motor itu persis sama tanggal ulang tahun gue. Wih. Padahal nggak di setting gitu. Terus ya beberapa motor-motor lain lah banyak gitu. Jadi kalau menurut gue sih semua motor punya ceritanya ya gitu. Makanya gue kenapa seneng banget kalau misalkan dengar ketemu orang mereka cerita tentang motornya, cerita tentang ini motor udah gue pakai sampai sini, udah sampai sana dan sebagainya. Itu yang menurut gue dunia permotoran tuh seru, dunia otomotif in general seru karena itu. Jadi lebih hidup ya. Jadi nggak perkara cuman masalah angka atau lu punya ngomongin spek, tapi lebih ada sentuhan personalnya. Mungkin ketika lu nongkrong lebih ada esensinya kan. Wah ternyata bisa inspiratif segala macem. Keren sih emang. Betul, itu banget. Itu emang, itu salah satu alasan juga kenapa gue emang pengen banget kalau gue bikin konten YouTube tuh gue nggak mau orang-orang tuh sampai berpikir bahwa kalau mau motoran tuh harus motornya bagus baru gitu. Tapi gue pengen orang-orang, terlebih teman-teman yang kita di SMA gitu ya, ataupun masih kuliah yang punya motor lungsuran dari bapaknya gitu ya. Walaupun motornya motor bebek tua gitu, tapi gue pengen mereka tuh bisa menghargai kitanya gitu. Betul, karena setiap barang kan mereka bisa jadi berbangga hati pakainya kan. Benar. Tadi kan kita ngomongin motor juga ternyata lu punya cerita, punya pengalaman dengan motor itu sendiri. Nah, kalau ngomongin soal riding, karena lu kan motovlogger, mau nggak mau lu bikin konten harus riding. Dari sekian banyak lu riding, mana yang paling berkesan atau punya cerita tersendiri dulu? Atau mungkin banyak dramanya gitu? Wah, kalau ditanya banyak apa enggak, lumayan banyak sih. Gue kebetulan tahun kemarin itu sempat ke 14 kota di Indonesia Timur. Wih. Walaupun kesananya pakai pesawat ya. Tapi di sananya gue motoran. Malah semakin banyak tempat yang gue datengin tuh justru malah gue semakin bingung mana nih yang bagus gitu. Karena menurut gue semuanya bagus gitu. Semuanya punya cerita sendiri-sendiri gitu. Ada yang ceritanya gue riding di salah satu kota paling dingin di Indonesia. Jadi 5 kota paling dingin di Indonesia tuh salah satunya namanya kotanya Ruteng. Oke. Itu di Indonesia Timur tuh? Iya, itu 4 jam naik mobil dari Labuan Bajo. Itu pemandangannya indah banget dan dingin banget. Beneran dingin banget. Terus gue juga pernah riding di Bima. Itu panas banget, tapi jalurnya wah seru banget. Terus pernah riding lagi di kota agak kecil banget namanya Masohi. Mungkin emang ridingnya sendiri nggak gitu heboh ya jalanannya, tapi di sana gue ketemu orang yang punya bengkel custom, konsepnya tuh jadi banget gitu. Kayak beneran jadi banget, dia punya bengkel, tapi sebelahnya toko aparel, sebelahnya lagi makanan gitu. Jadi udah punya ekosistem gitu ya? Yang menurut gue itu Masohi ini kota yang sekitar 2 jam naik kapal feri dari kota Ambon gitu. Jadi maksud gue tuh di mana-mana tuh pasti ada cerita-cerita unik sendirilah. Jadi nggak bisa lu definisin mana yang paling menarik karena menurut lu itu tiap lu riding pasti ada ceritanya dan punya value yang beda-beda, nggak bisa dikomparasi ini paling nggak enak, ini paling enak gitu ya. Jadi makin kemana-mana tuh emang makin menambah wawasan sih, kalau kata orang ya itu bener sih. Iya benar. Terus ngomong-ngomong ini kan pandemi gini kan, terus aktivitas riding lu gimana? Apakah lu cuma mirih di rumah untuk sekedar kayak manasin motor, ngelap, nyuci-nyuci, atau lu nggak bisa tahan gitu untuk keluar? Sebenarnya sih gue nggak tahan banget sih pengen riding sekitaran gitu ya. Ujung-ujungnya sih akhirnya gue pengen riding sendiri pun biasanya nggak mampir-mampir gitu. Terus akhirnya sampai kejadian kemarin waktu lagi masa-masa karantina wilayahnya banget, akhirnya bikin video riding dalam rumah. Udah gatel gue pengen riding, pengen bikin konten, bikin apa ya gitu. Waktu itu kan lagi orang-orang lagi ngomongin yang di rumah aja gitu kan. Akhirnya iseng, ayo udah bikin video naik motor dalam rumah. Terus ngomongin soal pandemi itu seberapa besar sih buat perubahan terhadap lu, kan hobinya tuh memang sebenarnya outdoor gitu ya. Seberapa besar sih buat lu? Atau mungkin sebelum pandemi mungkin lu katakanlah setiap minggu atau setiap hari bahkan ada aktivitas lu riding, lu ketemu orang, lu nongkrong sama komunitas ini, bengkel custom atau apa dan seterusnya. Betul, Pak. Sebenarnya sih kalau ditanya impact-nya gede banget sih. Gede banget. Harusnya kalau misalkan nggak ada pandemi ini, mungkin weekend kemarin atau weekend besok gue udah harusnya ke kota A gitu untuk menghadiri sebuah event. Harusnya kemarin itu ada event anak motor custom juga di Bandung yang rencananya kita mau riding ke sana.
ya nggak bisa juga akhirnya. Jadi ya lumayan impact lah, lumayan kerasa lah. Jadi sekarang semuanya jadi mesti adjust lagi ke new normal ini. Iya, benar-benar. Terus, tadi kan kita juga ngomongin soal koleksi motor lo, Den, ya. Terus, lo kan memang suka banget sama motor gitu kan. Terus kalau ngomongin soal perawatan, gimana sih lu ngerawat motor-motor lo itu? Apalagi kan tadi lu ternyata, gue juga pernah lihat konten lu, yang tadi lu ceritain tuh motor Pak Delu yang dulu, yang kayak lebih ke sepeda gitu ya. Itu gimana cara lu ngerawat motor yang sebenarnya udah nggak muda lagi umurnya? Kalau ngerawat motor sih yang gue pelajarin justru ya, motor-motor itu nggak bisa kita diemin terlalu lama gitu. Okay. Apalagi motor-motor yang tua. Semakin tua umurnya menurut gue harus lebih sering dipakai dibandingkan motor-motor baru. Jadi biasanya motor-motor tua, ya tua dalam artian gue ada motor tahun 90-an, tahun 91. Itu semakin lama nggak dipakai, ntar ada aja perintilannya. Entah bohlam, entah apa gitu. Terus apalagi motor yang tahun 1961 gue yang DKW itu, kalau makin nggak dipakai, malah makin susah tanya-tanya berikutnya gitu. Jadi menurut gue kalau mau melihara motor tuh emang harus dipakai sih. Entah dipanasin kek, entah digantiin olinya gitu. Yang jelas motornya harus tetap dipakai. Oh gitu. Nah, kalau ngomongin oli, itu tuh tipikalnya selektif banget nggak sih kalau untuk milih oli buat motor gitu? Sejujurnya menurut gue sih iya ya. Karena motor-motor tuh ada spesifikasi tertentu kan. Dari motor yang lama, 4 tak, 2 tak, terus kegunaan motornya itu sendiri apa, apakah buat balapan di sirkuit kayak gitu, atau harian, atau mau harian tapi ada performance-nya. Jadi emang mesti disesuaikan sih dengan penggunaan motor itu sendiri. Dim, kalau ngomongin oli, lu pakai oli apa sih sekarang buat motor? Kalau sekarang gue lagi pakai ini nih, Pertamina Enduro 4T Racing. Nah, jadi ini oli untuk motor 4 tak, synthetic oil. Itu penting loh, synthetic oli sintetis. Karena memang biasanya performance-nya lebih bagus. Dan dia ini karena ada kata racingnya, dia tuh meningkati performance motor kita. Walaupun motor kita dipakai cuma buat motor harian, gitu. Terus dia juga ada 10W40, cocok lah untuk motor-motor modern sekarang. Terus yang ini kan kemasan 1 liter nih. Cuma sebenarnya sekarang setahu gue udah ada yang ukuran baru, ukuran 0,8. Jadi kalau misalkan oli motor kita butuhnya ukuran yang enggak kayak spesifik 2 liter gitu ya. Nah, kita bisa beli langsung yang 0,8 tuh. Jadi nggak ada sisa. Bener banget ya. Jadi kita nggak nyisa lagi kan, sesuai ukuran tangki, ya nggak? Iya. Terus kalau lo ganti sendiri juga, soalnya kadang juga males banget kan, olinya nyisa, terus harus naruh-naruh lagi gitu kan. Biasanya sih gue kalau misalkan lagi niat banget sih, ganti oli sendiri gitu kan. Oh gitu? Kebetulan ada lah alat-alat. Cuma kalau misalkan lagi malas, ya udah pakai Pertamina Lubricant Home Service aja. Kan bisa lewat call center yang hotline mereka tuh di 135. Jadi bisa langsung lewat situ, terus bisa langsung cari olinya apa. Jadi orangnya bisa datang, ya kan, gantiin oli buat kita. Kita tinggal sambil minum kopi mungkin, atau makan mie instan, ya kan. Atau lo bisa download aplikasi My Pertamina. Setahu gue sih ada WhatsApp juga deh. Oh gitu. Tadi ya. Gue waktu itu pernah nyobain soalnya. Saya cek. Ya, bisa juga tuh WhatsApp. Nomornya tuh 081 9-nya 4 kali 00 135. Wih. Gampang sih. 081 9-nya 4 kali 00 135. Kemarin sempat kan episode sebelumnya kan kita ngobrol sama Ridwan Hanif, dia juga nyobain tuh layanan mobile home service-nya Pertamina itu emang gampang banget sih. Gue juga sempat nyoba tuh waktu itu. Iya emang. Banget. Jadi enak tuh udah ada apa? Tadi udah ada telepon 135, Pertamina Apps, sama WhatsApp nomor baru. Sama satu lagi katanya pakai website plhs.pertaminalubricants.com. Nah tuh. Jadi udah banyak, ada 4 channel kan, bisa nyobain semuanya. Iya benar-benar. Nah kemarin tuh gue juga nyoba pakai WhatsApp tuh. Jadi emang semudah itu ya sekarang ganti oli. Jadi memang nggak ada alasan sih buat ngeganti oli lagi sekarang. Apalagi sekarang kan masa new normal gini biasanya orang masih takut keluar rumah kan, ketemu kerumunan, masih takut gitu. Nah, udah ini ada mekanik bisa datang ke rumah, gantiin oli. Kurang apa lagi coba? Benar. Ya. Cocok banget tuh buat yang mager ke bengkel ya kan, tinggal kontak. Oh iya. Cocok banget untuk kaum rebahan seperti saya gitu. Betul. Datang deh tuh petugasnya ke rumah kan? Betul sekali. Benar. Tuh, ya nggak? Udah dibilangin kan, sekarang tuh ganti oli tuh nggak ribet. Lu bisa di rumah aja, lu bisa pakai sendiri nih kalau memang lu tipikalnya suka repot, atau lu bisa yang cari praktis, tinggal WhatsApp, telepon atau segala macam. Tadi pakai layanannya Pertamina Home Service-nya, udah deh selesai.
Nah, dan Dimas, thank you banget ya, obrolannya menarik banget nih. Kita tadi ngomongin koleksi motor, sampai tadi juga ngomongin soal lu gimana cara ganti oli, dan tadi nikmatin layanannya, home service-nya Pertamina Lubricants. Siap, sama-sama. Thank you banget nih udah ngajak gua ngobrol-ngobrol di sini. Jangan kapok ya kalau kita ajak lagi nih, buat ngobrol-ngobrol bareng lagi. Oh tenang, tinggal kasih tahu aja. Kebetulan rumah sama kantornya kemarin deket kok, kalau misalkan nanti udah boleh main-main ke sana. Cocok, kita cocok. Oke, gue juga mau bilangin makasih untuk teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir video Virtual Talk ini. Tentu aja juga sama Pertamina Lubricants yang sudah sponsorin acara kali ini. Pantengin terus Virtual Talk selanjutnya karena nggak akan kalah seru tema-temanya nanti. Jangan lupa juga untuk follow media sosialnya Kumparan untuk memantau apa aja sih program-program menarik lainnya. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap kuat bersama. Saya Gesit Prayogi dari Kumparan Auto. Pamit undur diri, sampai jumpa.